Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru. Pada siang hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan tentang proyek pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran PJOK yang juga terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan berdoa. Mudah-mudahan harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk peserta didik kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya yang berkaitan dengan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Adapun judul programnya yaitu Move and Fun, menyelaraskan aktivitas gerak dengan kesehatan mental serta keterampilan kerjasama dalam kelompok melalui permainan atau perlombaan yang menyenangkan. Program ini akan diberlakukan untuk fase B dan C. Jadi nanti dalam rancangan program pembelajaran berbasis proyek ini akan mengikut sertakan beberapa kelas, termasuk juga guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Yang pertama yaitu latar belakang dari rancangan proyek pembelajaran ini. Pertama, bahwasannya pembelajaran harus memastikan semua peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menantang secara tepat dan merata. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Jadi, ke depan kita sebagai pendidik harus mengusahakan bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi, tidak ada yang namanya lagi harus melepaskan diri kita dari pembelajaran yang gayanya komando. Latar belakang yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Misalnya begini, saya mengajar bola voli, praktek bola voli di kelas. Itu biasa, artinya tidak berdasarkan kehidupan nyata bagi anak-anak. Berbeda lagi ketika saya mengajar, anak-anak langsung bertanding main voli. Nah, itu maksud dari pengalaman nyata, pembelajaran yang sifatnya nyata. Atau misal Pak Holili mengajar tentang bagaimana memanfaatkan sampah, daur ulang sampah. Berbeda ketika Pak Holili hanya mengajar tentang teori di kelas, akan sangat berbeda ketika siswa langsung turun ke lapangan mencari sampahnya anorganik seperti apa, sampah organik seperti apa. Jadi siswa itu mendapatkan pembelajaran yang nyata dan relevan. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirancang sebuah program pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik melalui komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya, tujuan programnya yaitu memberikan pemahaman pentingnya aktivitas fisik atau gerak. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, yaitu mampu mempresentasikan hasil produk penelitian, solusi yang diusulkan secara kreatif. Selanjutnya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan ide gerakan, menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri. Tujuan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat pilihan, menyuarakan ide-ide gagasan, kalau dalam istilahnya student voice atau choice, melakukan penilaian, membuat keputusan serta mencari solusi atas tantangan atau masalah yang dihadapi. Jadi guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Semua yang melaksanakan adalah peserta didik. Misalnya begini, anak-anak dalam melaksanakan kegiatan aktivitas fisik, berjalan dan berlari atau gerak lokomotor, kira-kira permainan apa yang menurut kalian menyenangkan? Anak-anak kan dipancing untuk berpikir di sana, mencari ide-ide. Misalnya permainan ini Pak, sudur, sepak bola. Nah, disinilah fungsi kita menjadi fasilitator atau mengarahkan peserta didik. Jadi peserta didiknya membuat pilihan sendiri, idenya apa, pelaksanaannya bagaimana, terus nanti produknya seperti apa yang akan dibuat. Selanjutnya, capaian langkah dan hasil yang diharapkan dari rancangan program pembelajaran ini.
Pertama yaitu siswa memiliki pengalaman belajar yang nyata tentang konsep gerak, sikap kerjasama, gotong royong, mandiri melalui kegiatan kompetisi atau permainan. Yang kedua, siswa mampu menciptakan dan mempresentasikan hasil karya produk. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan masalah dan mencari solusi dalam dunia nyata. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Caranya bagaimana? Memberikan pancingan dalam bentuk pertanyaan atau kunci pertanyaan besar. Anak-anak cari sendiri. Permainannya misalnya lari enggrang. Yang jelas di sana anak-anak akan mendapatkan tantangan untuk membuat tugas dari kayu, untuk membuat enggrangnya misalnya. Membuat lapangan, kalau misalnya sudur, membuat lapangan sudurnya. Terus produknya yang lain misalnya membuat poster kegiatan, membuat woro-woro, atau mencatat hasil dari kegiatan atau kompetensi yang akan dilakukan nanti. Selanjutnya, struktur program dari rancangan pembelajaran ini. Nah, pembelajaran yang akan kita rencanakan ini nanti masuk ke dalam pembelajaran kokurikuler. Kalau di dalam sekolah itu kan ada intrakurikuler, kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler ya seperti Bapak Ibu guru mengajar di kelas, seperti itu sudah gambarannya. Kalau kokurikuler itu terdiri dari rangkaian penugasan siswa, mirip seperti P5. Bedanya kalau P5 hanya mata pelajaran satu yang berdiri di dalam, kalau kokurikuler ini terdiri dari banyak pelajaran yang berkolaborasi. Yang kedua, target. Target dari program pembelajaran ini dirancang untuk peserta didik pada fase B dan C. Artinya ada beberapa kelas yang akan berperan, mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Selanjutnya, tempat dan waktu. Kalau tempatnya yang jelas di sekolah kita, di SDN Pelarian 2, dan waktunya perkiraannya setelah pelaksanaan ujian akhir semester nanti. Selanjutnya yaitu pembagian peran. Ada kepala sekolah, tentunya kepala sekolah di sini sebagai pemantau dan pendorong dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekaligus peserta didik nanti. Yang kedua yaitu guru. Guru di sini perannya nanti hanya sebagai fasilitator, sudah tidak ikut dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik nanti. Selanjutnya peran dari peserta didik yaitu sebagai pelaku utama, mulai dari perencana, pelaksana, sehingga nanti refleksi evaluasinya akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, aset yang akan digunakan dalam rancangan pembelajaran nanti. Nah, di sini yang akan saya tekankan bahwasannya seorang guru itu harus berpikir berbasis pada aset kekuatan yang ada pada sekolah. Kalau dulu mungkin guru-guru itu hanya berfokus pada kekurangan yang ada di sekolah. Misal saya mau mempraktekkan pembelajaran role pada siswa. Oh, ternyata sekolah tidak punya matras. Akhirnya pembelajarannya gagal karena tidak punya matras atau bisa pinjam mungkin. Nah, sekarang gaya berpikir seperti itu harus kita rubah. Dirubahnya bagaimana? Guru harus berpikir berbasis kekuatan aset yang ada di sekolah. Misal, kalau matras tidak punya, ternyata sekolah punya kasur. Kasur itu yang digunakan sebagai matras. Jadi, memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Saya tidak punya, misalnya tidak punya bola kasti untuk praktek lempar dan tangkap oleh siswa. Bisa saja saya membuat bola dari buntelan kertas. Itu namanya memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Aset yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentunya ada kepala sekolah sebagai yang memegang kebijakan dan mendorong semua aktivitas yang ada di sekolah. Yang kedua ada sumber daya guru yang akan berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga ada siswa sebagai pelaksana utama. Aset yang kedua yaitu aset politik. Politik di sini maksudnya adalah kebijakan atau keputusan dari kepala sekolah dalam rangka mendukung suksesnya program-program sekolah, termasuk kelompok belajar bersama dari guru-guru ini. Aset lingkungan. Kalau aset lingkungan yang dimiliki oleh sekolah ini contohnya ruang kelas, halaman sekolah, bahkan juga kita punya lapangan yang bisa digunakan sebagai pusat pembelajaran daripada peserta didik nanti.
Yang kedua yaitu aset sarana dan prasarana. Contohnya peralatan perlengkapan IT, komputer, LCD proyektor ataupun sound system yang nanti bisa digunakan untuk mendukung dari program pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu ada aset budaya dan finansial. Finansial ini tentunya pendanaan. Kalau di sekolah ada yang namanya dana BOS ataupun ada dana iuran swadaya. Aset yang terakhir yaitu aset budaya atau sosial. Budaya sosial yang ada di sekolah ini, lingkungannya, kan masih ada yang namanya budaya kerjasama, budaya saling gotong royong antara lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membantu suksesnya program-program yang ada di sekolah, termasuk nanti implementasi daripada rancangan pembelajaran berbasis proyek ini. Selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Guru memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi. Nanti siswa akan kita dorong untuk melakukan riset, melakukan wawancara atas apa tugas yang akan dilaksanakan nanti. Misalnya siswa diberi tugas membuat permainan yang menarik dan menyenangkan berbasis jalan dan lari. Siswa bisa nonton di YouTube, bisa wawancara dengan guru olahraga, atau bisa wawancara dengan pelatih sepak bola di luar, nanti seperti itu. Yang kedua yaitu pengembangan umpan balik. Pengembangan umpan balik ini terdiri dari pembuatan buku panduan, peraturan permainan atau perlombaan, latihan simulasi, perencanaan dan pelaksanaan perlombaan. Jadi siswa nanti kita akan tantang membuat kelompok sendiri. Selain membentuk tim, siswa akan kita tantang untuk membuat kepanitiaan, timnya latihan sendiri, menunjuk siapa pelatihnya, siapa yang jadi pesertanya. Jadi siswa akan mengalami yang namanya pembelajaran yang betul-betul nyata. Kalau di kelas kan hanya teori. Oh ternyata begini caranya jadi pelatih. Oh begini caranya jadi MC. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kan cuma diajari kalau jadi MC harus bicaranya begini. Nanti siswa akan langsung praktek bagaimana jadi MC, bagaimana jadi wasit. Jadi betul-betul siswa akan mengalami yang namanya pembelajaran yang betul-betul nyata berdasarkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada refleksi. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi, memberi catatan, merenungkan apa yang telah dilakukan, mengoreksi, mengevaluasi, dan bagaimana peran mereka dan perasaannya. Ini yang sering kita lupakan dalam setiap melakukan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu guru sekalian. Kita kadang-kadang hanya mengajar begitu saja, memberikan asesmen penilaian, lalu kadang kita lupa untuk melakukan refleksi, padahal refleksi itu bagian penting dari proses pembelajaran. Contohnya begini, hari ini kita belajar apa anak-anak? Kira-kira kalian senang apa tidak belajar hari ini? Nah, itu namanya refleksi. Kira-kira yang sulit yang bagian mana? Kira-kira yang paling mudah yang mana? Kira-kira pelajaran yang kalian terima tadi manfaatnya apa untuk kehidupan kalian sehari? Nah, ini adalah salah satu bentuk refleksi dalam pembelajaran. Jadi kalau ditambah refleks, sudah ada pembelajaran yang nyata, ditambah lagi adanya refleksi, jadi akan tercipta yang namanya long term memory. Long term memory itu akan membekas di ingatan siswa sepanjang masa. Jadi tidak cepat lupa. Oh ya, ketika saya passing volley misalnya, waktu saya lomba passingnya begini misalnya. Ketika saya belajar tentang penggunaan sampah, waktu saya cari sampah organik ternyata begini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang pasti dalam setiap kegiatan atau program ada tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di sini saya merangkum mengambil 3 tantangan yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu keaktifan dari peserta didik. Karena kita belum terbiasa mungkin di kelas menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, memberikan proyek atau tantangan kepada siswa. Mungkin selama ini kita mengajarnya hanya komando, berbicara saja sepanjang pelajaran ya. Jadi siswa tidak terbiasa untuk bertanya, untuk mengembangkan idenya. Maka solusinya adalah guru harus memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih aktif ataupun membagi peran sesuai dengan kemampuan peserta didik kita masing-masing. Contoh,
Misalnya satu, siswa si A pinternya menulis, ya kita beri tugas mereka menulis. Kalau ada yang gambarnya pinter, kita beri tugas untuk menggambar. Ada yang berbicaranya pinter, bisa mempresentasikan, misalnya kita berikan siswa tersebut untuk tugas presentasi. Jadi yang jelas guru harus bisa memahami karakter dan keunikan dari masing-masing siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Tantangan yang kedua yaitu adanya waktu yang terbatas. Kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester, dan program ini minimal akan dilaksanakan minimal kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Jadi solusinya harus ada manajemen waktu yang baik, kolaborasi antara guru dan siswa nantinya. Yang terakhir, peran guru tidak maksimal atau tidak kolaboratif. Solusinya harapannya adalah adanya dorongan dari Ibu Kepala Sekolah untuk mendorong setiap guru agar selalu aktif dalam kegiatan yang khususnya berhubungan dengan komunitas belajar di sekolah. Komunitas belajar di sekolah yang seperti ini manfaatnya sangat banyak bisa kita rasakan. Yang pertama yang tentu hubungan kedekatan yang terus bisa kita jaga melalui kegiatan belajar ini. Yang kedua, supaya tidak terjadi kesenjangan kompetensi. Jadi tidak ada yang guru yang paling pinter nanti. Semuanya tahu cara membuat modul, tahu cara bagaimana menurunkan dari CP ke TP, tahu cara menyusun asesmen dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu nanti. Ya, mungkin sementara itu presentasi dari rancangan pembelajaran berbasis proyek yang bisa saya sampaikan. Sementara mungkin ada pertanyaan atau usulan atau masukan dari teman-teman guru sekalian, dipersilahkan. Kalau dari saya, kira-kira rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Iswin sendiri untuk pembagian penugasan bagi siswa per kelas? Ya, rencana ke depan, sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan siswa peserta didik kita. Saya sudah memberi pertanyaan kunci atau pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Saya kemarin itu sempat tanya ke anak-anak, kira-kira anak-anak permainan apa atau perlombaan apa yang menyenangkan. Nah, dari pertanyaan itu anak-anak itu menjawab, oh sodor Pak. Yang kedua ada terompah, ada permainan bola kasti. Nah, setelah kita voting, akhirnya disepakati bersama oleh siswa semuanya bahwasannya nanti akan dilaksanakan permainan atau kompetisi lomba terompah bahagia, lomba balap terompah nantinya. Yang jelas nanti tantangannya adalah siswa kita berikan tantangan untuk membuat produknya. Yang jelas membuat terompah nanti. Mungkin kelas 5 bisa, atau kelas 6 atau kelas 4 nanti kita bagi. Kira-kira ini masuknya ke pelajaran kelas berapa nanti? Kira-kira ini kelas berapa? Kelas 5 ada keterampilan. Bisa ya kelas 5 ya? Ya. Terus juga produknya di sini nanti yang akan dihasilkan oleh siswa. Siswa membuat poster dari kegiatan itu. Kegiatan pengumuman atau woro-woronya nanti. Misalnya siswa membuat poster lomba terompah bahagia, lomba balap terompah bahagia. Nah, nanti siswa akan kita tantang membuat sebuah karya dalam bentuk poster, baik bisa pakai spidol alatnya atau pakai kertas manila. Nanti ini hubungannya dengan mata pelajaran seni budaya. Mungkin nanti bisa kelas 6 yang ditugaskan untuk membuat poster dan spanduknya. Produk yang selanjutnya yaitu yang akan dihasilkan buku panduan permainan atau lomba nanti. Mungkin di sini kelas 4 ya Pak Evi, hubungannya nanti pelajaran bahasa Indonesia. Siswa nanti akan diberi tugas untuk membuat buku panduan aturan permainan tentang lomba balap terompah bahagia. Seperti itu mungkin pembagiannya Pak Holili. Mungkin dari yang lain? Silakan. Itu kan waktunya di akhir semester ya, dan dilaksanakan selama 1 minggu. Ya. Dan kira-kira itu kapan? Ya, karena mungkin tanggal berapa semesternya Bu? Kalau kegiatan ujian akhir semesternya tanggal 2 selama 1 minggu, mungkin nanti setelah
pelaksanaan ujian mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Karena siswa nanti pastinya akan mendapatkan banyak tugas atau tantangan, mulai dari yang tadi membuat produknya, merencanakan pertandingannya, berlatih tentunya, menentukan timnya, siapa ketuanya, siapa yang akan jadi supporter nanti. Kira-kira mungkin 1 minggu, kalau waktunya 1 minggu diadakan setelah pelaksanaan ujian akhir semester tanggal berapa, Bu? Tanggal 9 sampai 14. Ya. Untuk pelaksanaannya, perencanaannya tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 November. Mungkin seperti itu. Desember, ya. Mungkin seperti itu, Bu Is. Kalau untuk jadwal atau pelaksanaan mungkin nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah nanti. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Dari Ibu Kepala Sekolah mungkin? Langsung Ya. Langsung saya berikan tanggapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismin yang mana pada kesempatan ini membuat program yang tersusun sudah sangat bagus. Nah, dalam hal ini memang Bapak Ismin tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus melibatkan guru-guru kelas masing-masing. Misalkan di kelas 4 ya guru kelas 4, kelas 5 dengan kelas 5. Nah, ini tujuannya itu apa? Membantu. Kemudian yang satu membantu. Kemudian yang kedua bisa sharing. Seandainya ada guru yang tidak bisa, yang bisa memberikan masukan sehingga tidak ada tidak ada guru yang hebat dan ada guru yang tidak bisa. Ya. Jadi semuanya itu harus bekerja sama dengan baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang harus kerjasama yang baik sehingga program yang dibuat oleh Pak Yusri ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan sukses. Ya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Ya, terima kasih disampaikan kepada semua Bapak dan Ibu guru. Juga saran dari Ibu Kepala Sekolah tadi juga terima kasih disampaikan, harapannya bahwa rancangan program pembelajaran berbasis proyek ini bisa dijadikan sebagai berbagi praktik baik dari saya ataupun untuk semua Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang terakhir dari saya, terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertaannya dalam merancang atau menyusun dari program pembelajaran berbasis proyek ini. Sudah tidak ada lagi ya? Dari sebelum kita tutup kegiatan belajar bersama pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan nanti yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan sukses dan tentunya bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih disampaikan. Untuk hal-hal yang belum disampaikan dalam pertemuan ini bisa kita komunikasikan di luar pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.